kesana kemari nggak ketemu juga batang hidungnya. Mana gue nggak punya uang lagi. Mau ngajak jalan Anita pakai uang apaan ya? Puspa, Ya? ngeliat Muklis nggak? Bang Temon cari Muklis nggak ketemu batang hidungnya. Bang Temon cari Pak Muklis apa batang hidungnya? Ya, cari Muklis lah. Oh, Pak Muklis. Nggak lihat. Kalau batang hidungnya, Nggak lihat juga. bilang dong dari tadi. Dari tadi kan udah dibilang. Walakan dia. Dapat pinjaman duit dari mana lagi nih? Mana udah terlanjur lagi ngajak jalan Anita. Sebel. Mas Teman kalau janji kira-kira dong. Janji jam 9, ini tuh udah jam 11. Capek udah nungguin. Mas Teman nangis ya? Anita kasar ya? Mas Temon orangnya kan sensitif. Mas Temon perasaannya halus. Mas Temon nggak bisa dimarahin. Abis Mas Teman kalau janji ngaret sih. Kalau Anita mau marah sama Mas Temon, nanti nunggu ada orang di sebelah Mas Temon. Nah, marahin deh orang itu. Mas Temon ngerasa kok kalau Anita lagi marahin Mas Temon. Jadi kalau Anita lagi marah sama Mas Temon, harus nunggu ada orang yang di samping Mas Temon. Jadi Mas Temon udah paham kalau Anita lagi marah sama Mas Temon. Ya udah deh, Anita kalau nanti marah sama Mas Temon, Anita marahin orang yang di samping Mas Temon deh. Makasih ya Anita. Maaf kalau Mas Temon orangnya sensitif. Terus jalan-jalannya nanti malam aja ya. Soalnya Mas Temon perlu menenangkan diri. Mas Temon nervous habis dimarahin sama Anita. Ya udah, Mas Temon sekarang pulang ya. Nanti Anita yang jemput Mas Temon. Jangan. Biar Mas Temon aja yang jemput. Walaupun Mas Temon cowok sensitif dan perasaannya halus, tapi Mas Temon cowok yang sejati kok. Ya udah deh, Anita pulang ya. Dah. Hati-hati ya. Ternyata gue ketemu triknya supaya nggak ditampar cewek. Jadi kalau kapan-kapan gue ingkar janji, gue tinggal mewek aja. Kalau sampai ntar malam gue nggak dapet duit, gue ogah jemput si Anita. Kalau dia datang ke rumah terus marah-marah, mau nampar gue atau mau jewer gue, kan di sebelah gue ada Abdel. Biar dia aja nanti yang ketampar. Ngagetin gue aja lo. Lo ngapain, Mon? Senyum-senyum sendirian. Siapa yang senyum-senyum sendirian? Orang gue lagi senyum-senyum sama lo. Ada-ada aja lo. Gue kan di belakang lo. Mana lo lihat ada gue? Ya gue di depan lo. Lo mana lihat kalau gue lagi senyum? Kalau dari belakang lo kelihatan, Mon, lagi senyum. Emangnya mulut gue lebarnya sampai tengkuk? Agak, Mon. Tengkuk lo yang sampai mulut. Del, gue barusan senyum-senyum. Gue itu lagi ngebayangin. Mulai hari ini, kalau gue dimarahin sama cewek, siap-siap aja lo ditampar. Lebay lo, Mon. Lo yang salah, gue yang ditampar. Rumusan dari mana, Mon? Ada deh. Serius lo? Sumpah. Pokoknya siap-siap lo buat ditampar sama cewek. Kalau lo nggak mau ditampar, lo pinjemin gue duit. Berani-beraninya lo, Mon, ya. Udah numpang sama gue. Minjem duit sama gue juga. Del, kalau nolongin orang itu jangan tanggung-tanggung. Gue kan udah numpang di rumah lo. Sekalian pinjemin gue duit. Siapa yang nolong? Lo. Lo aja kagak tau malu. Numpang kagak pindah-pindah. Lagian emang gue Muklis mau lo tipu. Siapa yang mau nipu lo? Orang gue mau minjem duit. Mon, kalau lo mau nipu, lo harus tipu orang yang kecerdasannya di bawah lo. Maksud lo Muklis? Ya bukan Muklis doang. Siapa lagi? No, lo lihat, arah jam 1. Itu jam 3, Mon. Jam 1. Udin Penyok. Din, hati-hati. Lo mau ditipu sama teman. Makasih ya, Del. Assalamualaikum. Lu mau nipu gue, Mon?
Jangan percaya omongannya Abdel. Siapa yang mau nipu? Terus lu ngapain mau kesini? Din, lu udah kerja belum? Ya belum. Kalau gue udah kerja, ngapain duduk di bangku ini, Mon? Walaupun belum kerja, Din. Tapi lu kelihatan ganteng, Din. Kayak orang berduit. Wah, makasih, Mon. Ternyata lu bener-bener temanku yang paling baik. Sorry, Mon. Gue kan lagi nganggur, jadinya gue nggak punya duit. Tapi gue janji, Mon. Kalau gue udah kerja, lu bakalan gue kasih duit. Malah gak kelihatan kayak orang ganteng loh. Kok lu ngomong gitu sih? Ya udah deh. Janji gue cabut. Kalau gue udah kerja, lu nggak bakalan gue kasih duit. Makanya kerja. Biar gue bilang ganteng terus. Ya ini gue lagi nyari, Mon. Lagi nyari cuma duduk doang. Kerjaan itu nggak datang sendiri, Din. Harus usaha. Sok tahu lo. Jangan. Jamune, Mas. Wah, hari ini Iem kelihatan cantik banget. Seksi. Mas Temon bisa aja deh. Mas Temon mau minum jamu. Iem kan tahu, Mas Temon masih pengangguran. Nanti kalau Mas Temon udah kerja, pasti Mas Temon beli jamunya. Kalau perlu, Mas Temon borong sama orang-orangnya. Mas Temon lebay deh. Emangnya ini Iem apaan? Ya, makanya Yam. Mas Temon kan belum kerja. Mas Temon mau pinjam duit. Alah, bilang aja Mas Temon ini mau minjem duit. Pakai ngomongnya muter-muter segala. Mas Temon, Iem ini gak punya duit. Soalnya jamu Iem gak ada yang beli. Yem, daripada jamunya nggak ada yang beli, gimana kalau Iem Masudin lamar sekarang juga? Mas Udin udah kerja. Ya belum lah. No. Masih pengangguran kok berani-beraninya ngelamar Iem. Lagian kenapa sih? Kalau Iem lewat sini ketemu kalian lagi. Ngapain juga Yam lewat sini lagi. Bener, Yem. Ini kan bangku pengangguran. Buat lo bangku pengangguran, tapi buat gue ini bangku pengharapan. Siapa tahu aja Muklis lewat sini, terus mampir sini. Gue kan jadi bisa minjem duit sama Muklis. Aduh, makin lama makin ngomongnya ngaco. Lebih baik Iem jualan tempat lain aja deh, permisi. Siapa juga lagi yang nyuruh jualan di sini? Whatever lah, Mas. Jamu. Din, gue masih penasaran. Lu punya duit nggak sih? Gue kan udah kasih tahu, Mon. Gue masih pengangguran. Capek gue ngomong sama lu. Minggir, gue mau pulang. Cungkring. Loh, katanya kamu janjian sama orang, Mon? Iya, Tante. Tanya dulu, mah. Janjiannya sama cewek apa sama cowok? Ya sama cewek, Del. Berarti lesbi dong. Loh, kok lesbi sih, Del? Iya, Del. Kok lesbi? Gue kan cowok normal. Kalau cowok suka sama cowok, namanya apa? Homo. Nah, lu suka sama cowok apa cewek? Ya cewek. Berarti Gue lesbi dong. nggak tahu. Iya. Tapi kok gue jadi lesbi? Terus rencananya kamu pergi kemana, Mon, sama cewek kamu? Rencananya temen mau ke mall, Tante. Tapi... Nggak usah lo terusin. Gue udah tahu. Lo nggak punya duit, Pan. Kok lo tahu, Del? Terus kamu mau minjem duit tante kan, Mon? Tante tahu aja. Tante mau pinjemin temen duit. Ih, tahu kan bukan berarti harus minjemin kan, Mon? Iya, Mon. Mendung bukan berarti hujan. Kalau hujan pasti mendung. Belum tentu. Kemarin waktu lo hujan air mata gara-gara ditampar cewek, nggak pakai mendung-mendung dulu, langsung basah. Ya udah, nggak dipinjemin duit juga nggak apa-apa. Nggak jadi ke mall juga nggak apa-apa. Tapi nanti kalau cewek teman kesini, siap-siap aja deh lo ditampar. Minimal dijewet. So tau lo, Mon. Mon,
Panjang amat. Coba ulangin. Lupa. Emang gue udah ngincer tuh ya. Apa-apaan sih udah? Tenang Mon, gue bukan lagi marah sama lo. Gue lagi marah sama bangku. Bangku ini sensitif persis kayak lo. Jadi kalau gue mau marahin dia, gue cukup marahin orang yang ada di dekat dia. Nah, sekarang gue lagi marahin lo. Dia berasa dimarahin Mon. Tuh, dia kesakitan. Gimana dong Tante? Embuh, Mon. Udah nasibmu kali, Mon. Ya, nggak di komplek lama, nggak di komplek baru. Gaji gua segini aja, nggak naik-naik. Padahal kan sekarang udah mau pergantian presiden. Wah, kalau ada calon presiden yang mau naikin gaji gua, pasti gua pilih deh. Bukan cuma gua contreng, tapi gua urek-urek. Tapi kan yang gaji gua bukannya presiden, tapi Pak RW. Ngapain gua pikirin? Yang gua pikirin tuh bagaimana ngamanin duit gua dari si Temon. Tapi kenapa ya? Kok si Temon selalu tahu kalau gua gajian? Siapa yang bocorin ya? Yang gua amanin aja deh. Wah, kalau di badan gua pasti Temon tahu nih. Gimana nih ngumpetin ya? Wah, di atas saya deh. Pas. Sekarang gua tidur deh. Di sini tidurnya. Percuma aja, Klis. Lu mau tidur di mana aja kek, pasti bisa gue temuin. Lagian nggak di komplek lama, nggak di komplek baru. Kerjanya tidur aja. Klis, dong Klis. Brengsek lo, Mon. Gangguin orang tidur aja lo. Lagi lu kerjanya tidur aja. Klis, padahal lu tuh mau gue calonin jadi presiden. Hah? Mana pantas gue jadi presiden, Mon? Lebay lo, Mon. Siapa aja pantas, Klis, jadi calon presiden. Sekarang tugas lu apa? Jaga keamanan warga. Nah, tugas presiden Jaga keamanan rakyatnya. berarti lo masuk kriteria jadi calon presiden, Klis. Oh iya ya. Tapi gue curiga. Pasti lo kesini mau minjem duit. Percuma, Mon. Gue nggak ada duit. Klis, nggak usah bohong. Sekarang kan tanggal muda. Lu kan udah gajian. Siapa bilang? Tadi gua ketemu Pak RW. Pak RW bilang, Mon, si Muklis udah gajian tuh. Oh, jadi selama ini yang bocorin Pak RW. Ya bukan Pak RW aja, Klis. Siapa lagi, Mon? Udah, lu cukup tahu Pak RW aja. Nggak perlu tahu yang lainnya lagi. Nanti gua nggak bisa dapat bocoran lagi kalau lu gajian. Tapi bener, Mon. Duit gua tuh udah gua kirim semua ke anak gua di kampung. Nggak usah bohong, Klis. Tadi kan lu baru gajian. Kapan lu kiriminnya? Ya tadi gua ketemu tukang pos, ya gua titipin. Klis, mana mungkin lu nitipin uang lu sama orang yang nggak lu kenal? Gua mau lu bohongin. Ya udah, Mon. Kalau lu nggak percaya nih, periksa aja nih. Periksa. Cuma gue periksa, Klis. Pasti nggak ketemu. Uangnya udah lu umpetin. Bener, Mon. Mas Muklis, jadi ikut lomba pidatonya nggak sih? Kalau jadi, mesti dibayar sekarang. Soalnya hari ini hari terakhir buat bayar biaya pendaftaran. Jadi dong, Mbak. Tunggu sebentar ya. Rp100.000 kan, Mbak? Nih. Udah, nomor pesertanya ada di dalam. Jangan lupa dipasang ya. Dan satu lagi, jangan sampai telat. Kalau telat, nanti Mas Muklis didiskualifikasi. Ah, Mbak bercanda aja. Masa kalau telat dimasukin kuali sih? Bukan dimasukin ke kuali, Klis. Maksudnya, lu gugur. Gugur. Emang gue pahlawan, Mon? Siapa yang mau angkat lu jadi pahlawan? Maksudnya, lu nggak boleh ikut. Kok saya nggak boleh ikut sih, Mbak?
Saya kan udah bayar, Mbak. Makanya jangan sampai telat, Mas Muklis. Nanti malam jam 7 tepat, ya. Iya, iya. Ah, lu bohongin gue lu, Klis. Bilangnya nggak punya duit. Itu ada. Ini kan baru gua mau kirim, Mon, ke kampung buat anak gua. Tuh, lu bohong lagi. Tadi lu bilang lu titip ke tukang pos. Sekarang lu bilang baru mau lu kirim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika saya jadi presiden. Nggak mungkin, Din. Kok mana mungkin? Emang kenapa, Mon? Kalau presidennya kurus kayak lo, gimana rakyatnya? Oh iya ya. Tapi Mon, sekarang gue mau ikut lomba pidato jika saya jadi presiden. Nah, kalau tahun depan baru gue jadi presiden beneran, presiden Republik Indonesia. Mulai ngaco lagi deh. Din, pemilihan presiden itu tahun ini. Bukannya tahun depan. Mana ada pemilihan presiden setahun sekali. Negara kita itu pemilihan presidennya 5 tahun sekali. Oh iya ya. Wah, kalau 5 tahun sekali, kebetulan Mon. Badan gue kan jadi gemuk. Umur lu sekarang berapa, Din? 30. Selama 30 tahun aja lu kurus begini, mana mungkin 5 tahun lagi lu gemuk? Pusing ngomong sama lu, Mon. Yaudah deh, gue mau pergi. Minggir. Minggir, gue mau lewat. Belum jadi presiden, udah jatuh. Gara-gara lu berdua nih, gue jadi satu. Kalau jadi nyalain kita berdua, lu tadi nyuruh minggir-minggir. Tapi kalau gak ada lu berdua kan gue gak nyuruh minggir-minggir, Mon. Udah deh, minggir. Ntar lu jatuh lagi lo nyuruh minggir-minggir. Oh iya ya. Makasih, Mon. Ternyata lu bener-bener temanku yang paling baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika saya jadi presiden. Baca pidato apa tuh? Itu mah baca puisi. Jika saya jadi presiden. Apaan tuh? Jangan salah, Klis. Justru yang baca pidatonya kayak begitu bisa jadi juara. Wah, terus gimana dong, Mon? Kasih tahu cara gue dong, bisa ngalahin dia. Tenang, Klis. Gini, gue dari SD itu selalu juara. Juara lomba pidato, Mon. Bukan, juara lomba makan kerupuk. Apa hubungannya, Mon, sama lomba pidato? Kalau pidato pakai apa? Pakai mulut. Makan kerupuk? Ya pakai mulut juga. Ya ada hubungannya. Kecuali pidato pakai kaki, nah itu nggak ada hubungannya. Ya terus gimana dong? Biar gue bisa ngalahin si Udin. Tenang, Klis. Nanti lo gue bikinin naskah pidato yang lebih hebat dari si Udin. Tapi gue butuh. Apaan tuh? Pulpen. Ntar gue cariin deh, Mon. Begini pulpen. Duit. Duit? Buat apaan, Mon? Nanti gue bikin materi pidatonya. Kalau perut gue lapar, nggak bisa konsentrasi. Nah kalau lapar kan butuh makan. Buat beli makanan gue punya duit. Oh iya ya. Ini, Mon, 200. Mana cukup, Klis. Buat beli pulpen sama kertas saya itu nggak cukup. Kurang sih, Mon. Mahal amat pulpennya, Mon. Lo mau gue beliin pulpen murah. Terus buat nulis hurufnya aja jelek. Nanti lu susah bacanya lagi. Jadi lu butuh berapa, Mon? Ya lu punyanya berapa? Ya ini sisanya 900, Mon. Kurang, Klis. Sebenarnya gue butuhnya 1,5 juta. Tapi, biarin dah 900. Tapi ingat, lu utang 600 sama gue. Ya deh. Nih, Gitu dong. tapi ingat, bikinin gua naskah pidato yang bagus biar gua bisa menang. Iya, tenang aja. Gue bikinin nanti. Tapi kalau ntar gua ikut lomba pidato, gua lapar sama haus, gua nggak punya duit, Mon. Pinjem duit dong. Oh iya. Nih, gue kasih cepet. Nah, gitu dong, Mon. Tapi ingat, utang lu jadi 700. Iya. Nanti kalau gua juara lomba pidato, gua bayar utang gua, Mon. Ya udah, Klis. Sekarang gue jalan dulu. Mau beli pulpen sama kertas. Buat bikin naskah yang hebat untuk lo. Makasih ya, Mon. Sama-sama, Klis. Ya, duit tinggal 100.000.
mana cukup nih buat makan sebulan. Waduh, kayaknya ada yang nggak beres nih. Gua yang minjemin duit sama si Temon, kok gue jadi ngutang sih sama Temon? Pusing kalau mikirin Temon. Mendingan gua latihan pidato aja. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kecuali si Temon. Jika saya jadi presiden, terus gue ngapain ya? Jadi satpam aja gue bingung. Dan gue tidur aja sambil nungguin naskah ini buat si Temon. Lagi ngapain lu, Plak? Lagi ngecak togel. Tinggalan zaman lo, Mon. Gue itu pengen ikutan lomba. Oh, gue tahu. Lu mau ikutan lomba pidato? Kok tahu, Mon? Emangnya lo ikutan juga? Ya enggak, Plak. Kalau gue ikutan, ntar gue juara lagi. Kalau udah pasti juara, kenapa lo kagak daftar, Mon? Bukannya begitu, Plak. Gue nggak enak sama Muklis. Muklis minta tolong sama gue, minta bikinin naskah pidato supaya dia bisa jadi juara 1. Emang udah pasti juara, Mon? Ya pasti, Plak. Lu mau juga jadi juara? Ya mau, Mon. Ya asal lu bisa bayar lebih besar dari Muklis aja. Mon, Muklis bayar berapa, Mon? Muklis ngasih gue 1,5 juta, tapi dia masih ngutang 700.000. Aduh, gede banget, Mon. Mana punya gue uang segitu? Ya udah, kalau gitu mau lo gue bikin jadi juara 4. Juara 4. Hadiahnya cuma anduk, Mon. Lagian rugi. Nah, daftarnya aja 100.000. Ya udah, kalau gitu lo gue bikin jadi juara 2. Nah, kalau juara 2 gue mau, Mon. Emang bayarnya berapa, Mon? Ya separohnya dari Muklis. Maksud lo 750.000? Ya iya, masa 1 juta? Emang lo mau gue minta 1 juta? Boro-boro 1 juta. 750.000 aja gue kagak punya, Mon. Ya lu punya berapa? Ah, gimana kalau 500.000? Ya udah bos nih. Itu gue juga pengen utang. Emang lu mau ngutang sama siapa? Ya mak lo. Mendingan lu lupain lomba pidato, Plak. Lu ikut aja lomba ojek sana. Mana ada lomba ojek? Yang ada cuma lomba pidato. Gini aja, Plak. Sekarang lu cari penumpang sebanyak-banyaknya. Gue tungguin lu di sini sampai jam 5. Oke deh, Mon. Lo tunggu ya. Gue ngojek dulu. Tapi lo bikinin ya. Ya. Oke, Mon. Nggak punya duit, mau ngarepin jadi juara. Jika saya jadi presiden. Udah gue bilang nggak mungkin. Lu di sini, Mon? Din, kalau lu ngomongnya jika saya jadi juara, nah itu masih mungkin. Yang bener, Mon. Ya bener. Tapi masalahnya gue punya kekurangan, Mon. Apaan kekurangan lo? Tiap kali gue pidato di depan orang, gue selalu nervous, grogi, demam panggung. Tolongin gue dong, Mon. Itu sih gampang, Din. Asal Nah, itu juga masalah gue, Mon. Kalau soal uang, gue nggak punya. Lu mau pakai cara apa aja, gue tetap nggak punya uang, Mon. Justru gue ikut lomba pidato ini, ntar hadiahnya buat bayar kontrakan gue. mendingan lu lupain, Den, ikut lomba pidato. Tega amat sih lu, Mon. Lu kan udah gue anggap saudara sendiri. Ntar sisanya buat lu deh. Emang hadiahnya berapa? 10 juta, Buat bayar kontrakan? 15 juta. Jadi sisanya lu mau kasih ke gue? Heeh. Itu bukan ngasih, Den. Bebanin gue. Enak aja lo. Ya udah gini aja, Den. Lu gue kasih aja kiat-kiatnya bagaimana caranya supaya lu nggak nervous, grogi, demam panggung di depan orang banyak. Gimana caranya, Mon? Begini, Den. Waktu lu pidato di atas panggung, lu anggap aja semua orang yang ada di depan lu itu sampah. Gue tekankan sekali lagi. Waktu lu pidato di atas panggung, anggap aja semua orang depan lu itu sampah. Pasti lu nggak nervous, nggak grogi, nggak demam panggung. Wah, yang bener, Mon. Bener. Kalau lu nggak percaya, lu praktekin aja sekarang. Lu pidato, nah depan sampah tuh. Jika saya jadi presiden. Grogi nggak lo? Enggak. Bener kan?
Bener juga, Mon. Makasih ya, ternyata lu bener-bener temen gue yang paling baik. Din, mau kemana lo? Mau ngumpulin sampah. Buat apaan? Ya buat latihan pidato, Mon. Lamaan, Din. Mendingan lu latihan pidato di depan tempat sampah. Oh iya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama banget lagi sebenarnya. Bawa jam lagi. Baiklah para hadirin sekalian, selanjutnya saya akan tampilnya peserta dengan nomor 3 yaitu Bapak Muklis. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Mbak yang cantik ini, Mbak Alinda yang manggil saya tadi. Kepada bapak-bapak yang di ujung sana, bapak-bapak yang di ujung sini, kepada saudara-saudara sekalian dan juga yang belum sekalian alias jomblo. Khususnya kepada Pak Lurah yang sering kali bertengkar sama istrinya. Lanjutkan. Dan juga kepada Pak RW yang sering kali menahan gaji saya. Lanjutkan. Terus lanjutkan. Terima kasih. Para hadirin sekalian sabar, dimohon sabar. Baik, selanjutnya saya akan panggilnya peserta nomor 4 yaitu Bapak Soplak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Everybody, anybody, and everybody. Ladies and salesmen. Every day. Saudara-saudara, jikalau saya diangkat menjadi presiden, saya akan angkat tukang ojek kesejahteraannya. Lalu akan saya angkat tukang ojek sebagai gubernur, wakil gubernur, dan juga sebagai mantri. Bukan sebagai mantri kabinet saja, tapi sebagai mantri sunat. Dan saya akan angkat juga tukang ojek menjadi supir pribadi lurah, supir pribadi RT, antar jemput. Tenang, tenang. Kalian terlalu. Satu lagi. Dimohon kesabarannya. Satu lagi. Dan sebagainya. Selanjutnya saya akan panggilnya peserta dengan nomor 5 yaitu Mas Udin Penyok, cowok paling ganteng di kompleknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jika saya jadi presiden, kalian semua adalah ya. Jika saya seorang presiden, kalian adalah sampah. Yes. Akhirnya gua puas juga deh. Biarin deh, gua nggak makan sebulan. Walaupun gaji gua ambles, yang penting dia juga ambles. Les. Sama Klis, biar gaji ojek gua habis, tapi dia udah gua babak belurin. Terus. Gue juga Plak, Klis, sama-sama puas. Biarpun besok gue nggak tahu harus tidur di mana gara-gara nggak bisa bayar kontrakan. Tapi yang jelas
malam ini gue bisa Kalian bertiga ini pada ngapain toh? Malam-malam berdiri di depan rumah tante. ini tante, kita lagi olahraga. Lah olahraga kok pakai bajunya begini? Ini kan udah malam, Den. Ya kalau malam namanya olahraga malam tante. Iya tante. Kalau siang, olahraga siang tante. Betul tante. Kalau sore olahraga sore namanya. Oh gitu. Kirain tante kalian itu peserta lomba pidato yang ditimbukin warga tadi. Karena pidatonya ngawur. Tante, lihat dengan jelas nggak siapa yang ditimpukin? Ya enggak lah, Den. Kalau tante ngeliat, tante juga ikut nempukin. Alhamdulillah. Kalau Udin lihat, Udin juga ikut nimpukin tante. Iya tante. Kalau Muklis lihat, Muklis akan mentungin tante. Sama tante. Kalau saya bek bek. Suara sopo tuh iku? Itu suara tikus kejepit kali tante. Bukan Din. Itu suara kucing beranak Din. Lo gimana? Itu suara temon. Minggir, Klis. Assalamualaikum. Minggir Pak. Minggir tante. Udah beres. Astagfirullahaladzim, Mon. Kamu ini kenapa? Muka kamu baru belur begitu. Oh, kamu pasti peserta lomba yang ditimpukin warga tadi, toh? Bukan teman tante. Lah terus apa, Mon? Yang ditimpukin tuh Udin, Muklis, sama Somblak tante. Lah kalau yang ditimpukin mereka, kenapa mukamu yang bonyok? Mereka yang mukulin tante. Ini pukulannya Udin. Ini Muklis. Ini Somblak tante. Terus masalahnya apa, toh, Mon? Sampai kamu dipukulin? Soalnya yang bikinin naskah pidatonya teman tante. Pantesan aja mereka mukulin kamu. Kamu bikin naskahnya ngawur. Bukan cuma itu tante. Duitnya juga temen ambil. Nah, itu sih masih bagus, Mon. Kalau cuma muka kamu yang babak belur. Jamu, jamu. Jamu nih, Mas. Ayo ya. Gue sehat aja nggak pernah beli jamu. Apalagi gue hancur gini ya. Loh, Mas Temon ini masih pengangguran, toh? Bukan cuma pengangguran ya. Sebentar lagi juga masuk kuburan. Bener kata iya, Mon. Mendingan kamu itu minum jamu biar sehat untuk ngobatin luka di muka kamu. Yem, ada nggak jamu bebas ringsek? No, 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 no. Tante ini ada aja. Mana ada jamu bebas ringsek? Lagian Tante, kalau sembuhin luka Mas Temon ini bukannya minum jamu. Lah terus gimana ya? Ya ke bengkel lah Tante. Bengkel apa toh? Bengkel ketok mecek. Sembarangan aja lu ya. Emang aku mobil. Didin. Bener, Mon. Muka kamu sekarang itu kayak kendaraan. Kendaraan apaan anda? Kendaraan yang beroda 3. Namanya apa, Mon?